Selamat malam para sahabat-sahabat meditator dimanapun Anda berada. Dari pengalaman pertemuan sebelumnya bahwa banyak sekali sahabat-sahabat yang berasal dari luar Jakarta bahkan luar Jawa. Selamat malam. Malam ini saya sebenarnya diberi tugas oleh Ibu Kepala Sekolah untuk memfasilitasi eh, pertemuan yang kedua dari rangkaian webinar kita mengenai tembok ego. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membicarakan mengenai meditasi Kristiani. Oleh sebab itu, saya mohon izin untuk share screen yang akan dibantu oleh Bu Siska. Ya. Silakan Bu Jadi Siska. Pertemuan malam ini kita akan membicarakan mengenai meditasi Kristiani yang tentu sudah tidak asing bagi sahabat-sahabat meditator, karena meditasi Kristianilah kita bisa berada bersama-sama malam ini. Dan topik yang akan dibahas di malam ini, silakan Bu Siska, adalah pertama mengenai jenis-jenis doa. Kita mengulang kembali jenis-jenis doa dan meditasi atau doa kontemplatif, doa hening, doa iman, doa murni. Banyak sekali istilah untuk doa meditasi ini merupakan salah satu jenis doa. Kemudian kita akan mencoba melihat kembali mengenai doa meditasi dan bagaimana perjalanan doa meditasi tersebut dan dihubungkan dengan pertemuan pertama dan topik besar kita untuk rangkaian 4 pertemuan webinar ini, yaitu tembok ego. Kita akan coba sharing mengenai meditasi dan penyembuhan ego. Dan terakhir akan ditutup mengenai meditasi secara pribadi sendiri dan meditasi secara komunitas. Selanjutnya, Bu Siska, nah ini kita coba mengulang refleksi kembali apa yang disampaikan oleh Bu Feve minggu lalu mengenai ego. Mungkin dari antara sahabat-sahabat ada yang mau mengingat-ingat key point, takeaway dari paparan Bu Feve mengenai ego pada minggu lalu. Silakan mungkin bisa di-chat kita ini ya, supaya rangkaian benang merahnya nanti bisa kita ketemukan pada pembahasan berikutnya. Silakan, ada yang ini? Yang saya ingat sih ada ini ya, ada kucing bercermin, cermin di dalamnya adalah seekor singa. Kemudian ada sebaliknya, padahal dia singa, kemudian waktu dia bercermin, di dalam cerminnya adalah seekor kucing. Ya, jadi itu yang saya ingat dari paparan dari Bu Feve. Ini sepertinya para teman-teman belum ini ya. Panitia bisa kan ya untuk mencet di chat. Ini masih belum ya, belum ada ya. Kemarin Bu Feve juga ada yang mengenai narsisme, kemudian ego dikaitkan dengan ketakutan, ya, ilusi, dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi ditekankan juga bahwa kita tidak bisa meniadakan ego. Ego itu selalu ada dan tertanam, tertempel pada diri kita. Yang penting adalah kesadaran kita akan ego tersebut. Itu yang lebih penting. Dan
Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan keakuan Yesus, keakuan dari Tuhan Yesus, keegoan dari Tuhan Yesus yang terkenal dengan the seven I am statement. Ya. Jadi ini adalah the seven I am statement. Jadi ego sendiri sebenarnya tidak jahat, ya. Ketika kita melihat ego kita dalam kapasitas yang sebenarnya, yaitu jati diri kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan akan keegoan Tuhan Yesus, keakuan Tuhan Yesus dalam the seven I am statement. Di mana di Yohanes 15:1, akulah pokok anggur yang benar. Kemudian di Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian di Yohanes 10:7, akulah pintu. Yohanes 6:35, akulah roti kehidupan. Yohanes 10:14, akulah gembala yang baik. Kemudian Yohanes 8:12, akulah cahaya dunia. Dan terakhir Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi nyata-nyata sekali bahwa keakuan itu kalau dikaitkan dengan jati diri, dan yang Tuhan Yesus ungkapkan akan keakuan dari Tuhan Yesus adalah benar jati dirinya, maka itulah yang akan kita lebih sadari dan akan kita kembangkan. Jadi ini sekilas mengenai ego yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke topik hari ini, yaitu mengenai meditasi Kristiani. Jadi sebelum masuk ke meditasi Kristiani, kita masuk ke meditasi. Sebelum meditasi, karena meditasi adalah bagian doa, maka kita akan bahas sedikit mengenai jenis-jenis doa. Dan jenis-jenis doa yang saya dapat dari Suster Pia, yang merupakan pembimbing meditasi di komunitas kami waktu awal terbentuk, itu doa bisa dibagi menjadi 3 jenis atau 3 tipe. Pertama adalah doa vokal atau verbal, di mana dalam doa verbal atau vokal kita menggunakan mulut, kita berkata-kata. Contohnya adalah sangat gampang, banyak sekali doa-doa devosi di Katolik, doa rosario, ya, doa kerahiman ilahi. Kita bahkan ada teksnya yang membantu kita, memandu kita dalam berdoa. Dan itu adalah doa verbal atau doa vokal, di mana peran utama adalah di mulut. Kemudian yang kedua adalah disebutkan sebagai doa reflektif, atau bagi para Ignatian itu adalah doa eksamen. Di dalam doa reflektif, kita tidak lagi menggunakan mulut, tapi kita menggunakan otak. Kita berpikir-pikir. Jadi dalam doa itu kita berpikir-pikir, ya Tuhan, kenapa saya ditugaskan oleh ibu kepala sekolah membawakan materi yang kelihatannya gampang setiap hari. Kita lakukan meditasi 2 kali sehari, tapi kok ya saya susah untuk membawakannya. Gitu ya. Jadi itu adalah doa reflektif. Doa reflektif kita berpikir. Kita berpikir sehingga kita menggunakan otak. Kita berpikir mungkin juga masa lampau, kita juga mungkin berpikir masa akan datang. Ya Tuhan, gimana ini nanti ya, tahun depan ada pesta demokrasi. Aduh, kami sangat khawatir Tuhan gitu ya. Jadi ini adalah doa reflektif menggunakan otak. Dan yang terakhir adalah doa
kontemplatif atau disebut sebagai doa meditatif atau doa hening atau doa menggunakan hati. Jadi dari mulut ke otak memikir, sekarang kita tidak berkata-kata, kita juga tidak berpikir, kita menggunakan hati dalam doa. Itu adalah dasar dari doa meditatif. Jadi pada dasarnya doa bisa dibagi menjadi 3 jenis doa. Doa verbal atau doa vokal, doa reflektif, dan doa hening atau doa meditasi. Dan doa meditasi dikatakan adalah doa iman yang tertinggi. Dia meninggalkan pikiran. Yang tadi ya, doa reflektif kita masih berpikir, tetapi kalau dalam doa meditasi, kita meninggalkan pikiran kita meninggalkan kata-kata, dan lainnya. Terutama dalam meditasi Kristiani yang tinggal hanya sebuah kata doa, sebuah mantra, di mana di meditasi Kristiani dianjurkan oleh John Main, mantra itu adalah Maranatha. Sehingga dikatakan menjadi doa iman yang tertinggi, di mana kita melepaskan semuanya hanya dengan satu kata mantra yang merupakan tindakan iman yang murni. Kemudian dalam meditasi, kita juga diharapkan untuk jangan pernah berusaha untuk memiliki tujuan, dan jangan juga pernah mencoba mengobjektivitaskan Allah. Oh, Allah itu seperti ini dalam meditasi. Saya membayangkan Allah itu seperti seorang kakek tua yang sangat baik gitu ya, atau Tuhan Yesus dalam rupa Tuhan Yesus. Gitu. Jadi itu yang dikatakan bahwa dalam meditasi kita benar-benar melepaskan semua itu, dan jangan pula untuk berusaha melihat diri sejati. Ya, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan jangan pernah berusaha untuk melihat diri sejati. Karena apa? Dalam meditasi Kristiani, jika kita jalankan dengan tekun, kita jalankan dengan mengucapkan mantra dan mendengarkannya, sebenarnya jati diri itu akan muncul dengan sendirinya. Tanpa kita berusaha untuk mengekang diri, untuk mencarinya dan melihatnya. Kemudian ini adalah terhadap pribadi kita sendiri. Dan doa meditasi kadang orang menganggap adalah lebih ke introvert, ke diri sendiri. Padahal doa meditatif, doa iman, itu juga doa untuk relasi kita dengan pribadi lain. Dan dengan imanlah, maka kemampuan kita akan dapat bisa untuk membangun suatu relasi dengan pribadi-pribadi yang lain. Jadi ini dikatakan bahwa meditasi sebagai doa iman yang tertinggi. Nah, berikutnya adalah doa meditasi untuk di Kristiani, kita mengucapkan mantra dengan penuh perhatian dan sepenuh hati. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah kita perlu mendengarkan mantra itu sewaktu kita mengucapkannya walaupun dalam hati. Dan kadang itu kontradiktifnya, ada yang mengatakan ya untuk meditasi yang tipenya tidak menggunakan mantra, hanya dengan kesadaran penuh, ya biasanya kalau kesadaran penuh itu hanya mengandalkan nafas, dia mengatakan bahwa aku hening, aku bisa hening, aku tidak perlu mengucapkan mantra. Nah, bagi insan yang mengatakan demikian, bahwa saya itu hening, tidak perlu mengucapkan mantra,
itu artinya dia tidak berada dalam keheningan karena dia tahu dia hening. Ya, jadi memang agak sulit ya bahwa jika kita menyadari kita hening, sebenarnya kita tidak dalam keadaan hening. Kita telah memecah keheningan itu. Ya, jadi panduan dari mantra di meditasi Kristiani itu sangat-sangat diperlukan, ya, dan bisa sangat membantu kita dalam proses doa meditatif. Oke. Nah, kita lanjut adalah doa meditatif atau meditasi juga disebut sebagai doa murni. Itu doa tanpa ego. Nah, saya menggunakan gambar ini ya, mengibaratkan adalah kita tadi mau menenggelamkan ego yang kemarin Bu Fei bilang, ketakutan, ya, narsisme, penonjolan diri, mau kita tenggelamkan, kita benamkan. Jadi saya menggunakan apa istilahnya konotasi ini ya, adalah kita melemparkan satu batu kecil ke permukaan air. Kita tenggelamkan. Apa yang terjadi ketika batu itu pleng masuk ke dalam air, tentu akan timbul riak. Nah ya, riak air tadi itu, dan riak itu di awal itu cukup besar, tapi lama-lama perlahan-lahan riak itu akan makin kecil dan kembali tenang permukaan airnya. Dan ketika batu itu jatuh, ada pancaran air yang keluar. Nah, ini yang dikatakan bahwa doa meditatif merupakan doa murni, doa tanpa ego, di mana kita menenggelamkan ego kita, ya, karena ego yang bukan diri sejati kita itu kita tenggelamkan, kita transendensikan tanpa ego, tanpa kesadaran diri, dan tanpa analisa diri. Dan apa yang terjadi ketika tadi batu tadi kita tenggelamkan pleng ke dalam air, ada percikan air yang keluar. Nah ini tentu kalau kita simulasi nggak akan percikan airnya berupa hati ya. Ini ya kebetulan agak didramatisir ya. Percikan air yang keluarnya itu berbentuk hati. Itu mengandaikan adalah kita tenggelamkan sesuatu, tapi ada sesuatu yang muncul. Ketika kita tenggelamkan sebutir batu, ada sesuatu justru yang muncul dari dasar airnya. Itulah diri sejati kita yang muncul. Dan akibat kita mentenggelamkan itu, timbullah riak-riak. Itu adalah identifikasi palsu kita yang menempel pada ego kita. Dan diharapkan bahwa seperti riak air tadi, makin lama dia akan menjadi makin pudar, sehingga lama-lama dihilangkan. Ya, ini akan kita bicarakan lagi pada topik yang mendekati akhir mengenai doa meditasi untuk penyembuhan ego. Kemudian, selanjutnya, Bu Siska, ya. Nah, bicara doa, tahap-tahap dalam doa, saya menggunakan tahap-tahap doa menurut Santa Teresia. Jadi Santa Teresia mengatakan bahwa dalam doa, jadi seolah tingkatan doa kita, ya tadi kan jenis-jenis doa ya, verbal, pikiran, kemudian hening, meditasi. Tapi tahap-tahap dalam berdoa itu bisa diibaratkan seperti kita lagi mau mendapatkan air. Tahap yang paling dasar, yang paling istilahnya level yang paling rendah,
itu adalah kita perlu berusaha dengan keras, dengan menimba air. Kita perlu mengeluarkan tenaga ke sungai atau sumur untuk menimba airnya, kemudian kita bawa dengan ember, kita bawa pulang ke rumah, kemudian baru air itu bisa kita gunakan. Jadi tingkat doa yang paling rendah itu perlu effort usaha yang begitu besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat lebih tinggi sedikit, yaitu kita menggunakan pompa. Jadi sudah ada alat bantu pompa. Dengan pompa sama kita bisa mendapatkan air, tapi sekarang sudah jauh lebih mudah. Kita tidak mengeluarkan banyak tenaga dalam doa tersebut. Itu untuk mendapatkan air, ya, dikonotasikan dengan mendapat air. Kemudian satu tingkat lagi yang di atas itu adalah tak perlu pompa. Pompa masih perlu listrik. Walaupun tidak perlu tenaga kita, tapi masih perlu listrik, ya, sehingga masih perlu suatu usaha. Yang ketiga, menurut Santa Teresa adalah mendapatkan air dengan sistem irigasi. Sistem secara alam, air itu akan mengalir, ya, mengairi persawahan, kemudian ke rumah-rumah, sehingga kita bisa mendapatkan air. Jadi, sahabat-sahabat meditator, kita melihat dalam tingkat doa, awal usaha kita begitu besar, kemudian mulai lebih kecil usahanya, pompa, kemudian lebih kecil lagi dengan sistem irigasi, tapi irigasi kan masih harus kita mengeluarkan tenaga, pikiran, bagaimana membuat irigasi tersebut. Nah, menurut Santa Teresa, tahap doa yang tertinggi adalah effortless. Kita tidak berandil sama sekali untuk mendapatkan air tersebut, yaitu hujan. Air didapat dari hujan. Kalau hujan kan gak ada usaha kita sama sekali, ya. Sehingga dari Santa Teresa memaparkan bahwa doa di awal itu kelihatan usaha kita. Usahanya itu makin kecil, karena apa? Keterlibatan Allah menjadi makin besar dan makin besar. Itu yang harus kita sadari, karena kadang kita dalam doa, itu sepertinya satu, kita mendikte Tuhan. Dua, kita merasa effort sayalah, ya, usaha sayalah yang sehingga doanya dikabulkan. Padahal doa yang tertinggi itu benar-benar seperti tadi mendapatkan air dari hujan, di mana semua adalah karena rahmat. Ya, usaha kita itu hampir tidak ada. Itu, ya. Jadi ini yang diibaratkan untuk tahapan doa menurut Santa Teresa, ya, sehingga bisa disamerikan, ya, diringkaskan dalam bentuk kata-kata ini. Silakan Bu Siska. Jadi dalam doa, ketika kita tahapannya, tahap masuknya kita ke dalam doa roh, maka usaha kita makin sedikit. Dan yang ada adalah rahmat dari Tuhan. Dan kalau kita meminjam 6 week kita, ya, bagi para meditator yang sudah, saya yakin banyak yang di sini yang sudah mengikuti 6 week, adalah roda doa, di mana pusatnya itu adalah doa Kristus. Jadi di mana doa kita makin sedikit, doa Kristuslah yang makin banyak. Dan itu juga merupakan dasar dari doa meditasi. Dan untuk doa meditasi itu adalah suatu jalan,
Ya, jalan meditasi. Jalan menuju apa? Tadi kita lihat ya, kita mulai reflektif berpikir, berarti kita menggunakan otak. Dan dalam meditasi Kristiani, kita berusaha untuk menyatukan body, mind, and spirit. Mind itu berada di sini. Dan karena doa meditasi adalah doa hati, kita mau berjalan menuju ke sini, ke hati. Ya, jadi jalan meditasi itu adalah perjalanan menuju ke hati. Ya, sehingga dalam perjalanan ini kita tentu tujuannya adalah menuju ke hati. Ya, jadi tujuan kita adalah menuju ke hati. Tetapi jangan lupa bahwa dalam perjalanan meditasi, tujuan itu kita ingin mencapai itu, tapi yang penting, ada yang lebih penting lagi adalah pengalaman kita selama perjalanan itu. Pengalaman doa meditasi kita itu juga penting. Jadi jangan itu teman-teman kesampingkan atau bahkan mungkin sekali-sekali jadi lupa. Karena fokusnya adalah aku mau capai tujuan, aku mau capai ke lubuk hati saya. Lupa bahwa pengalaman meditasi itu juga sangat penting. Makanya John Main menganjurkan bahwa kedisiplinan kita untuk meditasi 2 kali sehari. Karena dalam situ kita akan membangun perjalanan kita dan kita juga akan membangun pengalaman kita selama perjalanan itu. Sehingga dalam pengalaman itu bisa kita lihat adalah ada berbagai pengalaman. Ya, di slide berikutnya kita bisa lihat ada pengalaman mungkin mengalami waktu meditasi shiny day, ya, cerah. Kadang ada mengalami justru kok ujungnya nggak kelihatan, nggak ketahuan, ya berjalan dengan sendiri, kiri kanannya tandus. Tapi kadang juga, berjalan, pengalamannya berjalan, sepertinya berjalan di pegunungan yang sejuk, gitu ya. Nah, ini dari pengalaman dalam perjalanan ini yang diperlukan juga untuk kita. Karena apa? Dalam meditasi Kristiani, tujuan kita tidak diukur dari kemampuan kita untuk mencapai tujuan, sehingga tidak ada sukses atau gagal dalam meditasi. Ya, tapi apa yang kita alami selama perjalanan meditasi kita. Dan yang penting adalah kita perlu bertumbuh selama menjalani perjalanan meditasi itu. Ya, jangan sampai malahan nurun ya, tapi kita harus bertumbuh selama perjalanan meditasi kita. Oke? Ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi sehingga meditasi dikatakan sebagai proses doa yang menyadari apa, dan bukan untuk membuat sesuatu terjadi. Ya, banyak sekali doa, terutama doa reflektif dan doa vokal, itu kita menghendaki sesuatu terjadi. Ya Tuhan, saya mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau sukses. Ya Tuhan, saya mau keluarga saya baik. Ya, tapi dalam proses doa adalah proses untuk menyadari apa. Oke. Nah, berikutnya adalah kesadaran yang perlu kita bangun adalah Allah yang mencari kita daripada kewajiban kita mencari Allah. Jadi dalam meditasi sebenarnya Allah lah yang mencari kita, Allah lah yang ingin tinggal di dalam diri kita. Ya.
Oke, itu yang perlu kita sadari, sehingga kalau balik lagi ke Santa Teresia tadi, tingkat doa yang tertinggi adalah doa Kristus akan rahmat Tuhan. Bukan usaha saya, bukan karena usaha saya untuk mencari Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mencari kita. Dia tinggal di dalam kita, mencari kita, yang artinya dia membawa kita menjauhi dari ego dan masuk ke dalam jati diri sejati kita. Sekarang permasalahannya, apakah kita bersedia? Kita bersedia untuk Allah datang ke kita. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Sehingga dikatakan bahwa dalam buku Ego ya, jadi webinar ini pada dasarnya kami mensamerikan dari 4 buku, bahwa inilah perjalanan doa Kristiani bersama Yesus dalam roh kepada Bapa. Jadi titik awal dari doa Kristiani kita, doa Kristiani adalah kita masuk dalam doa Kristus melalui persatuan kita dengan kesadaran kemanusiaannya. Sehingga kita dapat menemukan diri sejati kita untuk menemukan Kristus. Untuk itu kita harus meninggalkan diri kita untuk mengikutinya. Meninggalkan ego kita untuk mengikuti Kristus. Nah, ini adalah mengenai perjalanan meditasi. Dan dalam meditasi Kristiani ada juga tahap-tahap dalam perjalanan pengalaman meditasi Kristiani kita. Ya, tahap yang pertama adalah tahap yang kita merasa, meditasi Kristiani ini sesuatu yang sudah cocok bagi saya. Ini bagus sekali. Ya, ini bagus sekali, ini sangat cocok. Saya bisa mendengarkan sabda Allah. Ini langsung menyentuh pada intinya. Saya sangat cocok untuk meditasi ini. Sehingga masuk ke dalam tahap kedua, di mana kita merasa antusias, tapi semangat kita udah mulai luntur dan menghilang. Karena apa? Mungkin merasa, kok meditasi saya ya begitu-begitu aja, tidak ada banyak perkembangan, ya saya ya begitu-begitu aja. Nah, itu masuk ke dalam tahap yang kedua. Nah, berikutnya adalah menemukan tingkat diri kita yang lebih dalam, lebih sederhana, tapi kita tiba-tiba mendapat pencerahan meditasi melalui suatu perjalanannya tadi. Dan yang tahap yang ketiga, itu yang disebut oleh Bapak Padang Gurun, disebut sebagai acedia. Acedia itu pada saat itu kita mulai merasakan kekeringan emosi. Karena kita merasa begitu-begitu saja, ya, sehingga kita mulai bimbang, ya, kita mulai merasa kering. Kok begitu ya? Jadi yang tadinya itu sangat antusias, ya, bahwa ini cocok, kemudian masuk ke tahap kedua, semangat kita mulai luntur dari antusiasme tadi. Kemudian tahap ketiga itu kita memasuki tahap acedia, di mana kita mulai merasakan kekeringan emosi. Nah, anak dari acedia ini menurut tradisi Padang Gurun, ya, adalah apatheia dan agape. Jika kita melalui acedia, kita memasuki apatheia, di mana kedamaian, ketenangan, dan pengendalian diri muncul kembali ketika kita melewati masa-masa acedia.
Bukan penekanan atau kehilangan perasaan, bukan berarti kita menjadi tidak punya perasaan atau mati emosi, tetapi perasaan kita mungkin lebih tajam dan lebih jernih dan lebih berwarna dari sebelumnya. Perasaan kita sekarang ditangani dengan seimbang dan terintegrasi. Ya, jadi setelah melewati acedia, kita akan memasuki apatheia. Untuk di apatheia itu kita mulai bisa merasakan kedamaian kembali, ketenangan dan pengendalian diri. Dan dari apatheia akan terlahir agape, yaitu kasih, kasih tanpa ego. Dan saya yakin ini juga kita dapatkan pada program Six Week ya, mengenai dasar-dasar meditasi Kristiani. Nah, pada tahap yang apatheia ini, Bu Siska, kita mendapati bahwa motivasi kita berubah dari egoistis menjadi kurang egoistis. Kita menjadi pribadi yang lebih sesuai dengan panggilan Allah. Kita adalah sosok yang diinginkan oleh Allah. Kita melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan, yang mana dalam doa kita hanyalah untuk memuliakannya, supaya semua penciptaan dengan memancarkan kembali pada Allah segala kemuliaannya. Jadi ini adalah tahap tadi yang apatheia menghasilkan agape, kasih, kasih tanpa ego, sehingga egoistik kita menjadi drop dengan drastis, berkurang, dan kita menjadi pribadi yang sesuai dengan panggilan Allah, di mana kita menjadi lebih kecil, kemuliaan Allah yang lebih dibesarkan. Selanjutnya, dalam meditasi Kristiani, yang membedakan kita dengan meditasi-meditasi yang lain, ataupun meditasi guided, bukan guided, meditasi mantra atau meditasi transendensial, yaitu ada suatu kata doa, ya, atau mantra. Dan yang menjadi khas dari meditasi Kristiani adalah mantra kita adalah Maranatha. Nah, tujuan penggunaan mengucapkan satu kata doa mantra Maranatha ini adalah untuk membawa pikiran kita lepas dari diri kita dan dalam kediaman, ya, dalam kediaman, diam, ya, stillness, menuntun kita untuk melalui segala gangguan. Jadi ketika kita secara fisik diminta diam, maka apa yang bisa bergerak-gerak? Pikiran kita yang jadi bergerak-gerak. Karena tubuh kita paksa untuk diam. Nah, dengan satu kata doa ini, Maranatha, itu bisa menuntun kita untuk melalui segala gangguan, terutama gangguan pada pikiran kita. Dan Maranatha tadi, bahwa meditasi itu adalah doa hati, kita perjalanan dari sini mind ke heart, ke spirit. Jadi mantra ini akan menyatukan body, mind, and spirit, ya, yang merupakan dasar dari meditasi pada umumnya, ya, mau menyeimbangkan atau menyatukan antara body, mind, dan spirit. Kita lanjut. Nah, perjalanan mengucapkan mantra. Tadi perjalanan secara meditasi, sekarang perjalanan mengucapkan mantra. Dari pengalaman, terutama waktu awal, saya juga demikian, waktu awal mengucapkan mantra Maranatha, Maranatha, itu terus-menerus akan disela oleh gangguan-gangguan kita sendiri, terutama pikiran kita.
sebentar Maranatha, Maranatha, mulai pikirkan, aduh, ini nanti soal UAS belum bikin ya, kemudian masih harus lakukan tridharma perguruan tinggi mana yang belum gitu ya, mulai muncul, dia mulai mengganggu. Setelah mengganggu, saya sadar, saya balik lagi, Maranatha, Maranatha. Sehingga saya harus cukup rendah hati untuk bertahan. Ya, dikatakan rendah hati karena kita jangan melawan. Ya, kita jangan melawan merasa, aku ada suatu tools, alat yang sangat powerful bisa matikan kamu pemikiranku, ya, pikiranku, aku akan matikan kamu, ya, dengan Maranatha ini. Nah, kalau kita berpikir begitu, maka kita tidak cukup rendah hati, berarti apa? Ego kita muncul kembali. Oke, jadi sampai pada awal kita terus-menerus diganggu, dengan kita terus-menerus diganggu, itu jangan kita lawan, tapi kita cukup rendah hati untuk bertahan dengan mantra kita, Maranatha. Dan dalam beberapa waktu kita mungkin bisa masuk dalam meditasi dengan mengucapkan Maranatha dalam hati dengan tanpa gangguan. Ketika kita bisa ada waktu untuk tanpa gangguan, saat itulah, pada tahap itulah kita mendengarkan mantra tersebut. Ya, kita mendengarkan mantra tersebut. Sehingga dalam meditasi Kristiani itu ada poinnya, silakan Bu Siska diklik ya. Mengucapkan, menyuarakan secara mendalam dalam hati, tetapi kita perlu mendengarkannya. Kita dengarkan gema mantra tadi. Maranatha. Kita ucapkan dalam hati, kita suarakan dengan mendalam, dalam keheningan, di mana tidak ada gangguan, pikiran yang melayang-layang, kita mendengarkan. Dan dengan kita menyuarakan dalam hati dan mendengarkan, maka diharapkan gangguan-gangguan pikiran itu juga akan lebih terpendam. Gitu ya. Jadi itu mungkin juga perlu ditekankan teman-teman meditator, kita mungkin seringnya itu adalah mengucapkan, menyuarakan mantra di dalam hati. Kita lupa bahwa kita sebenarnya juga perlu mendengarkannya. Ya, terutama gema. Saya sendiri sangat senang sekali ketika lagi tidak melantur itu merasakan gema Maranatha, Maranatha. Walaupun diucapkan sendiri dalam hati, kita bisa mendengarkan gemanya. Ya. Lanjut Bu Siska. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir ya. Topik kita adalah meditasi dan penyembuhan ego. Nah, untuk meditasi dan penyembuhan ego, di sini kita katakan bahwa dalam meditasi kita lepaskan ego itu sendiri. Dan biarkan diri kita melepaskannya dan menyerahkannya. Dalam keinginan meditasi yang mendalam, kita membenamkan diri kita dalam apa yang tampaknya seperti ketiadaan. Ya, tetapi dalam keinginan yang mendalam yang kita jalani melalui kesetiaan pengulangan meditasi, itu yang dianjurkan oleh John Main, kesetiaan pengulangan meditasi 2 kali sehari. Dalam keheningan tersebut yang mendalam, yang tumbuh dalam diri kita melalui latihan yang teratur. Kita dibawa melampaui refleksi diri dari pikiran cermin yang terus-menerus melihat diri kita di cermin. Nah, ini yang korelasi yang tadi awal saya bilang, yang saya ingat sekali,
dari Bu Fei adalah ada cermin. Saya memang seekor singa, tapi saya lihat di cermin adalah seekor kucing. Saya minder. Saya memang seekor kucing, tapi saya lihat di cermin adalah seekor singa. Berarti saya menyombongkan diri. Ya, jadi dengan meditasi yang teratur 2 kali sehari, pengulangan meditasi itu kita diharapkan bisa dibawa melampaui refleksi diri. Makanya istilah yang digunakan adalah transendensi, bukan transformasi. Karena kalau transformasi hanya berubah. Kalau transendensi itu berubah dengan melampaui refleksi diri kita. Ya, jadi pikiran yang cermin, kadang kita singa melihat kucing, kucing melihat singa, itu bisa kita lampaui. Kemudian kita bisa dengan meditasi membenamkan diri kita dalam apa yang tampak seperti non-keberadaan atau semacam kematian, kehilangan diri, tapi sebenarnya kita terbangun dalam keberadaan itu sendiri. Kita menyadari jati diri kita yang sejati. Yang saya analogikan dengan kita melemparkan sebutir batu ke dalam air, kita seolah membenamkan dalam ketiadaan, batu itu menjadi ketiada, kita hilang batu tadi, diri tadi, tapi percikan itu timbul. Dan percikan yang timbul itu adalah keberadaan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Lanjut Bu Siska. Selanjutnya, itu adalah diri kita. Bagaimana dengan meditasi bisa penyembuhan ego dari hubungan dengan sesama. Dengan meditasi, kita melihat orang lain, dulu sebelum meditasi, kita mungkin bisa melihat orang lain itu sebagai ancaman potensial bagi diri identitas kita. Ya, oh, saya ini adalah dosen. Ini datang-datang mahasiswanya itu sepertinya kok lebih pintar dari saya. Diri saya, identitas saya sebagai dosen itu merasa terancam. Ya, wah nggak bisa ini. Nanti siswa-siswa yang lain, wah tidak menaruh hormat lagi kepada saya. Timbullah ketakutan, timbullah ilusi-ilusi yang kita bikin sendiri. Ya. Nah, dengan kita melakukan meditasi, kita melihat diri kita sendiri lebih baik, sehingga kita juga dapat melihat diri kita di dalam mereka, di dalam orang lain. Dan orang lain di dalam diri kita. Jadi meditasi itu juga bisa memperbaiki hubungan antar sesama. Saat bertemu orang lain, kita tidak lagi merasakan adanya ancaman ego kita yang menimbulkan ketakutan dan didominasi oleh ilusi kita sendiri. Sebaliknya, kita dapat melihat diri kita di dalam mereka, mereka di dalam diri kita, sehingga bagai cermin yang tidak lagi dalam diri saya melihat diri saya sendiri, tetapi cermin akan yang lain. Ya. Jadi cermin tadi itu yang saya melihat saya singa jadi kucing, kucing jadi singa, tidak lagi yang saya lihat itu adalah sesama kita. Ya. Dan yang lain tentu saja dapat melihat diri mereka dalam diri kita, dan bahkan Tuhan melihat dirinya di dalam kita ketika dia melihat Kristus di dalam diri kita. Jadi pancaran Kristus yang membuat kita bisa saling connect satu sama yang lain. Latihan mantra bisa memberikan perhatian ke orang lain dan orang-orang sekitar kita
Kalau yang ini ibarat lampu sorot. Ya, kalau dalam ego, lampu sorotnya itu sorot ke kita sendiri. Saya mau eksis, saya mau ada, inilah saya. Jadi meninggalkan diri dan menemukan diri kita di dalam Tuhan, dalam kasih. Sehingga kita yang tadi menyadari akan bahwa kita adalah alat Tuhan, kita bukan kompetitor egoistik yang bersaing dengan Tuhan. Karena kadang ego kita itu saking dominannya, kita bahkan merasa bisa bersaing dengan Tuhan. Tidak menuntut agar mengalami apa yang ingin dialami, tetapi harus melakukannya untuk menemukan apapun yang menghalangi kasih tersebut. Dan ketika menemukan apa yang menghalangi kita, maka kita tinggal di sana dengan rendah hati dan setia melakukannya, setia melakukan meditasi. Dengan semua ini, maka tembok ego yang dibangun kita itu mulai bisa runtuh dan ego itu bisa berubah menjadi sarana untuk menjalani fungsinya yang tepat untuk bersatu dalam roh. Yang kita katakan bahwa ego itu ditransendensikan. Nah, ilustrasinya demikian ya. Saya menggunakan ilustrasinya mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi ego, saya punya ego dan ego yang dibicarakan oleh Bu Feve ya. Saya mau mempertahankan ego saya. Ego saya ini penting. Saya ada rasa takut. Saya ada rasa khawatir. Saya ada rasa mau minder tadi. Singa lihatnya kucing. Atau saya sebaliknya ada rasa sombong. Oleh sebab itu, untuk memprotek itu, saya bangunlah tembok-tembok ego tersebut untuk memproteksi ego saya. Supaya orang lain tidak bisa menyerang ego saya. Orang lain tidak bisa melihat ketakutan saya. Orang lain tidak bisa melihat keminderan saya. Orang lain jangan menganggap saya sombong. Saya bangunlah tembok-tembok ego tersebut untuk memproteksi ego saya. Ya, dengan meditasi kita mulai bisa meruntuhkan ego tembok-tembok tersebut. Kita tidak bisa meruntuhkan ego. Kita tidak bisa mematikan ego. Kita tidak bisa meniadakan ego. Yang kita akan runtuhkan adalah tembok-tembok yang dibangun oleh ego untuk memproteksi itu. Nah, tembok itu dengan meditasi kita harapkan bisa meruntuhkan tembok tersebut. Jadi ilustrasinya, tembok itu kita runtuhkan dengan meditasi. Dan dengan diruntuhkan, Bapak Ibu lihat ya, sahabat-sahabat, bahwa orang ego tadi itu sudah mulai agak agak berubah. Nah, terakhirnya adalah diharapkan ego itu bertransendensi, ya, yang justru bisa menjembatani kita untuk lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan sesama. Ya, jadi ego itu kalau kita mampu dengan meditasi melihat jati diri kita yang sejati, sebenarnya ego itu bisa ditransendensikan menjadi lebih baik buat kita. Jadi ini sekedar ilustrasi ya, ilustrasi untuk ini penyembuhan ego dengan meditasi. Lanjut. Nah, sekarang dalam meditasi kita bisa jalan sendiri dengan meditasi secara pribadi 2 kali sehari ya. Jadi cara pertama kita sampai pada pengendalian diri kita. Melihat jati diri kita sejati adalah dalam keheningan, kediaman, dan kesederhanaan. 3S, ya. Stillness, silence, dan simplicity. Nah, itu kita lakukan sendiri 2 kali sehari. Dan cara yang kedua, kita adalah bersama-sama dengan orang lain dalam komunitas kita. Komunitas meditasi Kristiani kita.
Jadi terakhir saya mengutip dari kata-kata Santo Benedictus yang kita rayakan kemarin pestanya, ya. Santo Benedictus kita rayakan sebagai Bapak Pertapa, ya. Untuk ini adalah dikatakan bahwa tidak ada komunitas agama atau persekutuan spiritual yang dibenarkan hanya dengan apa yang dilakukannya, meskipun komunitas itu sangat berorientasi apostolis. Layanan apapun yang diberikannya harus ada keheningan di pusatnya. Ya, jadi harus ada keheningan di pusatnya. Dan pusat ini harus menjadi titik fokus dari liaison d'être-nya, alasan keberadaannya, yang darinya akan mengalir semua karya dan aktivitas baiknya. Dari kesendirian, perbuatan baik akan berkembang dan mengalir dengan berlimpah. Ini saya kutip dari Santo Benedictus. Sekian Pak Bambang, saya rasa pemaparan saya